Di antara kehidupan yang dinamis itu adalah ketika merespon perubahan. Kita tidak usah bicara tentang konteks agama dulu. Kita bicara dalam konteks umum. Bahwasanya dalam dunia bisnis, salah satu perkara yang senantiasa dipelajari oleh para pelaku bisnis hari ini adalah merespon perubahan. Karena ternyata para pelaku bisnis belajar dari pengalaman pahit perusahaan-perusahaan raksasa yang akhirnya bangkrut dan gulung tikar ketika mereka tidak merespon perubahan. Antum tahu Nokia, bahwasanya itu adalah perusahaan besar. Siapa yang menyangka Nokia itu akan ambruk, memecat ribuan karyawannya di seluruh dunia. Padahal saat itu Nokia merajalela, mendominasi pasar, sampai handphone kita, handphonenya Nokia. Karena kita punya brand, karena kita punya stigma, kalau beli Nokia barangnya bagus, purna jualnya itu pun tinggi. Tetapi siapa yang menyangka ketika tiba-tiba pasar dikagetkan dengan sebuah program yang bernama Android. Kemudian Nokia tidak merespon perubahan itu dengan cepat. Apa yang terjadi sungguh di luar apa yang kita perkirakan. Nokia akhirnya ambruk ketika tidak merespon perubahan adanya Android dan akhirnya gulung tikar. Dan hari ini kita hanya melihat sisa-sisa kejayaan Nokia di handphone-handphone yang sering kita lihat ketika dimiliki oleh orang-orang yang jauh dari pusat-pusat peradaban. Karena biasanya Nokia dimiliki oleh orang-orang yang biasanya handphonenya sudah 5 tahun dan tidak berubah. Itu Nokia. Kodak juga sama. Antum ingat ketika kita belum mendapatkan produk, bahwasanya ketika foto harus nyuci dan harus ada kodaknya. Kita beli film, kemudian isinya 36, dimana setiap jebretan sangat bermakna, dimana setiap jebret pilih-milih, cocok atau tidak ini dijebret. Maka kemudian perusahaan Kodak film itu menjadi perusahaan yang sangat laris manis, mendominasi di dunia karena setiap orang butuh untuk didokumentasikan apapun yang dia lakukan. Tapi ternyata ketika Kodak film tidak merespon perubahan, yaitu adanya perubahan penyimpanan dokumentasi melalui sebuah file yang bernama JPG dan yang lainnya, yang terjadi perusahaan sebesar itu pun akhirnya gulung tikar. Di situ kita mendapati perubahan dalam konteks umum ternyata itu diperlukan karena sesungguhnya merespon perubahan itu merupakan bagian dari dinamika kehidupan berbisnis. Kita nggak bicara tentang itu. Kenapa? Karena saya bukan pelaku bisnis dan saya pun juga orang yang tidak berhasil dalam bisnis. Karena saya pernah bisnis besi dan itu gulung tikar. Jadi di situ kita bicara, kalaulah kemudian dalam dunia umum saja ternyata harus merespon perubahan, bukan hanya dalam dunia bisnis. Bahkan antum melihat bahwasanya hewan pun melakukan dan merespon setiap perubahan. Antum pastinya pernah melihat bagaimana imigrasi besar-besaran burung ribuan dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Mereka bergerak untuk meninggalkan wilayah yang lama ketika ada perubahan iklim, berpindah ke tempat yang baru. Dia berubah, dia merespon perubahan iklim dengan berpindah dan mengadakan satu perubahan. Bahkan kita melihat ular sekalipun pun merespon perubahan. Makanya kita dapati ular itu ganti kulit, sehingga kemudian dia tinggalkan kulit yang lama dan berganti dengan kulit yang baru. Dan kita lihat sisa-sisa kulit itu biasanya di belukar-belukar yang kita lewati. Di situ kita mendapati bukan hanya pelaku bisnis, sampai hewan pun merespon perubahan. Makanya sampai kita lihat bahwasanya di antara hewan yang melakukan proses perubahan secara fundamental itu adalah ular. Ketika melalui proses bagaimana dia metamorfosa, lalu kemudian berubah menjadi kepompong, lalu kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Dari hewan yang asalnya hina, banyak dilihat orang, kemudian akhirnya menjadi hewan yang indah untuk dilihat, di mana mayoritas manusia suka dengan warna-warni yang dimiliki oleh kupu-kupu. Disitulah kita paham bahwasanya kehidupan kita, apabila kita tidak melakukan perubahan secara umum, antum akan tergerus ketika antum tidak merespon perubahan. Dalam konteks agama, sekarang kita kaitkan. Dalam proses kita, di dalam kita merespon, di dalam konteks agama, sesungguhnya perubahan itu ada. Dan perubahan itu salah satunya adalah yang biasa kita sebut dalam proses hijrah manusia. Makanya sesungguhnya hijrahnya manusia dari satu titik yang bernama dosa dan kemaksiatan menuju kepada titik yang mulia ketika menuju kepada kebaikan dan pahala, itu melalui sebuah proses yang bernama dengan proses hijrah.
Makanya hijrah itu terbagi menjadi dua. Hijrah yang pertama, hijratul makan, intiqal minal makan ilal makan. Pindahnya antum dari satu tempat ke tempat yang mendukung antum dalam kebaikan, itu namanya hijrah. Saya makanya sekarang hijrah ke Jogja sementara waktu 3 hari. Kemudian itu disebut secara bahasa hijrah. Kenapa? Pindah dari satu tempat ke tempat di mana tempat yang baru akan mendukung ketaatan kita dan kebaikan kita. Ada yang kedua yang dinamakan dengan hijrah, yaitu amal. Pindahnya dari satu perbuatan. Kalau boleh kita meminjam bahasa orang luar, dari titik zero menuju ke hero, maka itu merupakan hijratul amal. Dari manusia yang hina dan dina menuju kepada manusia yang mulia ketika mereka melalui proses bertaubat dan berhijrah, meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan tahukah kita, proses kembalinya manusia dari titik hina menuju kepada pahala ketika dia berhijrah dan bertaubat, itu yang menjadikan seorang manusia itu dicintai oleh Allah ketika berubah semata-mata untuk Allah. Karena kita paham, Allah itu mengetahui bahwasanya kita ini akan melakukan dosa. Tetapi kenapa Allah tetap menciptakan manusia? Karena sesungguhnya Allah ingin melihat siapa di antara manusia yang berubah kepada Allah, bertaubat dan meninggalkan dosa, dan akhirnya menuju kepada satu kebaikan. Ketika dia meninggalkan dosa itu menuju kepada kebaikan, dan itulah yang disebut dengan hijrah dan taubat. Makanya Allah itu tidak mencari manusia yang bersih lembaran hidupnya. Kenapa? Tidak ada manusia yang bersih lembaran hidupnya, karena tidak ada kemaksuman. Kemaksuman terjaganya orang dari kesalahan. Kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasul. Justru Allah menciptakan manusia ketika Allah mengetahui manusia itu akan mengalirkan darah dan berbuat kerusakan, karena pada hakikatnya Allah menunggu di antara kita yang berubah hanya karena Allah meninggalkan titik hina ketika berkubang dalam dosa dan kemaksiatan menuju kepada titik yang Allah ridhoi ketika kita bertaubat dan mengganti keburukan kita dengan kebaikan.